Assalamualaikum kakak-kakak, esok second ujian. Nah, hari ini kan hendak membahas 20 soal lawan 30 soal biofarmasetika yang ada di Quizizzy. Kita buka dulu Quizizzy-nya. Jadi sebelumnya tuh kalian tuh harus siapkan kertas lawan pulpen dulu bila ada di foto kan. Soalnya ini ulun gara-gara suara tuh kira ngantuk banget sudah. Nah, di sini ini 20 soal biofarmasetika. Caranya tuh kalian klik di kartu flash ini, jadinya kita akan bahas langsung lawan kuncinya. Nah, kita mulailah. Siapkan kertas lawan pulpen. Pemberian obat yang paling umum, mudah digunakan, nyaman dan aman, dan yang banyak diminati terutama oleh anak-anak. Nah, ini adalah jawabannya di sini. Oral. Ini jawabannya lah, inilah. Jawabannya oral. Lanjutkan. Ini ada 20 soal nih. Yang kedua, contoh sediaan oral kecuali. Nah, kita balik. Suppositoria. Nanti pilihannya banyak loh tuh kayak semalam. Tapi di sini ada suppositoria, ambil itu jawabannya. Habis itu organ saluran cerna kecuali, kita klik balik pulang. Nah, epidermis itu jawabannya kan. Bilanya kalajuan ulang mati dulu sedikit. Kuenken gue betanang gitu loh. Nah, ini soalnya tadilah organ saluran cerna kecuali bila hendak dicatat di foto ke barangja. Insya Allah ini ada keluar. Waktu transit yang diperlukan pada saluran cerna kolon ialah, tuh foto kak dulu atau ditulis ya barang aja. Nah, ini jawabannya 60 menit. Jadi waktu kolon pada saluran cerna itu adalah 60 menit. Nah, kita lanjutkan lagi. Waktu transit dalam lambung dipengaruhi oleh kecuali. Nah, kecuali pH. Nah, itu jawabannya lah. Langsung. Bagi bagian dari usus kecil adalah duodenum. Nah, itu jawabannya. Kalau mengantuk saya sudah. Faktor patologi yang berperan dalam penyerapan obat peroral adalah, klik balik, gangguan transit. Nah, itu jawabannya lah. Nah, selanjutnya pulang soal nomor 8. Kita cepat saja ini. Soalnya sistem SKS loh. Proteksi, absorpsi, ekstraksi, persepsi, pengaturan suhu tubuh atau termoregulator, membentuk pigmen, membentuk vitamin D, dan keratinisasi merupakan fungsi dari, nah dari ini kulit ya jawabannya. Oke. Nah, lapisan yang berada di paling bawah kulit disebut, nah ada lo semalam tuh, ini jawabannya epidermis. Nah, lanjut lah. Absorpsi obat perkutan dipengaruhi oleh kecuali. Nah, jawabannya fotoi hakai nyaman kawa esok warna kulit. Faktor fisiologik yang mempengaruhi penyerapan perkutan ialah, oke, ini jawabannya, kelembapan dan suhu. Lanjut. Contoh obat yang diberikan secara transdermal ialah, namun di foto ini kebanyakan fotonya 20, 20, 20, 40 jadinya lo. Belum lagi yang satunya itu ada 30 soal, makanya kayak ini aja. Nah, ulun olah video aja. Nitroglycerin. Padahal kada boleh pang diupload nih. Pergerakan atau penembusan molekul obat melalui kulit sebagian besar dengan cara, ini jawabannya lah, difusi pasif. Oke.
Lapisan luar kulit diharap sedikit atau tidak terjadi absorpsi, merupakan perkutan secara lokal. Nah, bentuk sediaan obat yang diberikan secara rektal adalah suppositoria. Lanjut. Penghalang absorpsi secara rektal kecuali. Nah, penghalang biologis. Oke. Faktor yang mempengaruhi absorpsi rektal ialah pengaruh zat tambahan. Ini jawabannya lah. Kalau aing ngarang ada. Contoh obat sediaan rektal dengan efek sistemik dalam bentuk plasma ialah sesolid. Bentuk sediaan obat melalui rektum yang berbentuk cair disebut enema. Habis itu waktu pemberian obat melalui rektum yang tepat ialah soal terakhir nih, poststipatio. Oke, tamat. Sudah. Sebutin lah. Langsung ulun ulah 2 aja gini lah. Nah nih lagi yang kuis kita yang kedua lah, 30 pertanyaan. Anyut bagian ini di foto aja lah, nanti kita belajar aja. Salah ulun Oke, main lagi kita. Nah, yang selanjutnya nih 30 soal lah. 20 soal lagi. Op. 20 soal. Ada berapa nih biofarmasetika nih? Yang ini nih 30 soal nih. Nah, tuh. Ini dia nih 30 soal. Ruang lingkup biofarmasetika kecuali. Nah, farmakoterapi. Lanjut kita. Penggolongan obat dalam terapi berdasarkan obat farmakodinamik ialah cepat jagalah hormon. Kemudian stop ya. Mengkaptur kada kekapturan. Penyerapan obat dari tempat pemberian masuk ke sirkulasi sistemik ialah absorpsi. Distribusi terdiri dari berapa fase, maksudnya kayak itu loh semalam tuh 2 fase. Nah, fase 1 distribusi menuju ke jantung. Proses perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim disebut metabolisme. Organ ekresi kecuali ekresi jantung. Nah, penggolongan obat dalam terapi berdasarkan obat kemoterapi antimikroba. Oke, karena malam ini malam 12.12 jangan lupa buka Shopee. Iklan. Obat yang awalnya tidak aktif menjadi metabolik aktif disebut prodrug ya. Komponen sel atau organisme yang berinteraksi dengan obat disebut reseptor. Jawabannya. Bahan tambahan disebut eksipien. Oke, lanjut. Pertimbangan untuk bioavailabilitas kecuali sifat kelarutan obat. Pelarutan bersifat pelarutan dinamis. Nah, kelarutan bersifat statis.
Pada absorpsi tahap yang paling lambat disebut tahap pembatas laju. Oke, jumlah bagian pelarut yang diperlukan pada kategori larut 10 sampai 30. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan pada kategori sangat sukar larut. Berarti kata bacangan larut nih 1000 sampai 10.000. Faktor yang mempengaruhi disolusi kecuali bahan aktif, susunan substansi obat dalam berbagai bentuk kristal disebut polimorfisme, bentuk yang mengandung pelarut disebut sulfat. Simbol A pada hukum Fick artinya luas permukaan. Simbol H pada hukum Fick artinya tebal membran. Simbol D pada hukum Fick artinya koefisien difusi. Simbol K M/F pada hukum Fick artinya koefisien partisi. Simbol alfa pada teori pH partisi artinya fraksi terion. Simbol alfa 1 pada teori pH partisi artinya ini berarti rumus-rumus semalam nih, fraksi tak terion. pKa adalah tatapan disosiasi. H+ artinya asam. Nah ya kan, asam. OH- artinya basa. Oke, hasil reaksi asam dan basa disebut uyah. Nah, garam. Oke, habis dah 30 kita. Selesai. Dah, itulah. Dicatatkanlah. Jadinya esok jangan kada ingat berbagi jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Amin.